Halo, bertemu kembali di podcast podcast yang akan membahas masalah-masalah sosial dalam kajian sosiologi ya. Kali ini kita akan membahas mengenai serial tokoh sosiologi yang sudah diawali pada episode sebelumnya, yaitu tentang Auguste Comte. Nah, sekarang kita akan membahas tokoh sosiologi yang kedua, yaitu Émile Durkheim. Émile Durkheim adalah salah satu tokoh sosiologi yang berasal dari Prancis. Durkheim ini merupakan peletak dasar sosiologi di antara beberapa tokoh yang lainnya ya. Émile Durkheim terkenal dengan beberapa teori, yaitu yang pertama adalah teori solidaritas, kemudian ada fakta sosial, dan kemudian ada teori bunuh diri. Nah, sebenarnya juga ada teori lagi, yaitu teori tentang agama. Tapi kali ini saya akan membicarakan Émile Durkheim dengan teori solidaritas, fakta sosial, dan teori bunuh diri. Oke, yang pertama, teori solidaritas. Émile Durkheim mengatakan dalam teori solidaritas bahwa masyarakat itu selalu terbentuk atas solidaritas antar kelompoknya, gitu ya. Bahwa solidaritas itu mengikat individu dalam suatu pola hubungan yang khas. Nah, dalam teori solidaritas, Émile Durkheim membagi solidaritas menjadi dua, yaitu ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Nah, solidaritas mekanik itu adalah solidaritas yang terjadi pada masyarakat yang masih sederhana, yang masih punya sifat komunal. Nah, belum ada pembagian kerja. Nah, titik khasnya dari solidaritas mekanik adalah ini, belum ada pembagian kerja. Jadi dalam masyarakat solidaritas mekanik itu, kerja itu dilakukan secara bersama-sama, secara komunal. Jadi tidak ada pembagian kerja, sehingga ketika ada satu orang tidak hadir atau satu individu tidak ada, maka tidak akan mempengaruhi kinerja dari suatu kelompok. Nah, itu namanya solidaritas mekanik. Contohnya biasanya terjadi pada masyarakat desa yang masih tradisional, masyarakat adat gitu ya. Mereka masih melakukan kerja secara bersama-sama, tidak ada pembagian kerja, dan kemudian ikatan solidaritasnya masih sangat kuat. Sementara solidaritas yang kedua adalah solidaritas organik. Nah, solidaritas organik ini adalah solidaritas yang terjadi pada masyarakat yang sudah ada pembagian kerja, di mana masing-masing individu itu punya spesialisasi pekerjaan yang terkait satu sama lain. Jadi setiap individu itu sudah punya pembagian kerja, di mana pembagian kerja itu terikat atau terhubung dengan yang lainnya, sehingga antar individu itu saling keterkaitan. Jadi ketika ada satu individu yang hilang atau tidak hadir, maka kinerja dari sebuah kelompok di solidaritas organik ini akan terganggu. Contohnya biasanya berada di masyarakat perkotaan. Nah, di masyarakat perkotaan itu kerja itu sudah terbagi-bagi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Oke, itu teori yang pertama dari Émile Durkheim, yaitu solidaritas kelompok. Yang kedua, teori tentang fakta sosial, bahwa Émile Durkheim itu terkenal dengan paradigma fakta sosial ya, dimana menurut Émile Durkheim fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu, dimana sifatnya adalah memaksa dan kemudian umum. Maksudnya Émile Durkheim begini, bahwa fakta sosial adalah hal-hal yang di luar individu atau di luar orang yang seringkali mempengaruhi bahkan sampai memaksa cara bertindak individu. Nah, contoh apa? Adat istiadat, kemudian keyakinan atau agama, kemudian gaya berpakaian, norma, nilai, dan lain sebagainya. Bahwa menurut Durkheim, berdasarkan faktor sosial ini, bahwa individu itu berperilaku itu seringkali dipengaruhi oleh hal-hal yang berasal dari luar dirinya. Contoh, kamu setiap hari misalkan sholat. Apakah sholat itu berasal dari dirimu? Tidak. Sholat itu awalnya dari perintah agama, nah kemudian kamu melakukan. Atau misalkan kamu kok sekarang memakai pakaian baju, apa yang mendorong kamu pakai baju? Ya hal-hal di luar dirimu seperti kebiasaan, gaya berpakaian. Nah, itu mendorong kamu untuk berperilaku menggunakan gaya berpakaian secara berbeda-beda. Nah, seperti itu namanya fakta sosial. Oke. Teori yang ketiga dari Émile Durkheim yang sangat terkenal adalah teori tentang bunuh diri, bahwa Émile Durkheim melakukan penelitian tentang bunuh diri yang terjadi di berbagai macam masyarakat, terutama di Eropa pada saat itu. Nah, menurut Émile Durkheim, bunuh diri yang dilakukan oleh individu itu terdapat 4 tipe bunuh diri. Yang pertama adalah tipe egoistik. Apa itu egoistik? Egoistik adalah bunuh diri yang terjadi ketika integrasi sosial di masyarakat lemah.
yaitu ketika ikatan-ikatan yang ada di dalam masyarakat lemah, sehingga orang itu merasa tidak terkait atau tidak terikat dengan yang lainnya, sehingga dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Misalkan dia tidak ada tanggung jawab, tidak ada solidaritas di masyarakatnya, merasa misalkan sendirian dan lain sebagainya, maka kemudian dia melakukan bunuh diri. Nah, itu namanya egoistik, bunuh diri egoistik ya. Kemudian yang kedua adalah bunuh diri altruistik. Ini kebalikan dari egoistik. Nah, bunuh diri altruistik ini adalah bunuh diri yang terjadi karena kuatnya integrasi sosial atau ikatan sosial yang sangat kuat. Jadi berbeda dari egoistik yang tidak ada ikatan. Nah, justru bunuh diri altruistik ini terjadi ketika ikatan atau integrasi sosial itu sangat kuat. Nah, biasanya ini terjadi pada ikatan-ikatan terhadap negara, ikatan-ikatan terhadap agama, ikatan-ikatan terhadap kelompok sosial itu sangat kuat, sehingga mengakibatkan terjadinya altruistik bunuh diri. Nah, biasanya terjadi pada saat dulu itu terkenal sekali tentara-tentara gitu ya, tentara-tentara yang kemudian jadi tawanan perang, mereka lebih memilih bunuh diri dibandingkan membocorkan rahasia negara kepada lawannya. Nah, itu namanya bunuh diri altruistik. Kemudian tipe bunuh diri yang ketiga adalah bunuh diri anomi. Nah, bunuh diri anomi adalah bunuh diri yang terjadi ketika regulasi atau norma atau nilai itu melemah atau hilang, sehingga orang tidak lagi punya pegangan. Nah, jadi di masyarakat itu norma, nilai, aturan-aturan itu melemah ya, sehingga orang tidak punya pegangan, tidak punya pedoman dalam hidupnya, maka kemudian orang itu mengalami depresi misalkan, nah kemudian melakukan bunuh diri. Nah, itu namanya bunuh diri anomi. Nah, kemudian bunuh diri yang keempat tipenya adalah bunuh diri fatalistik, yaitu bunuh diri yang terjadi ketika regulasi yang sangat kuat sehingga orang itu seolah sudah kehilangan masa depan. Jadi bunuh diri ini maksudnya adalah seorang melakukan bunuh diri ketika di dalam masyarakat itu ada sebuah sistem yang sangat ketat, sangat kuat, yang sangat memaksa, sehingga orang itu merasa tidak berdaya dan sudah tidak punya harapan lagi. Nah, misalkan orang yang mengalami perbudakan gitu ya, orang yang mengalami perbudakan itu merasa bahwa sistem ini sudah sangat jahat. Orang yang kemudian jadi budak itu merasa bahwa masa depannya kemudian sudah tidak bisa tertolong lagi, maka mereka memilih untuk bunuh diri. Nah, karena ketika melawan pun sudah tidak mampu misalkan gitu ya, maka orang yang bunuh diri pada situasi yang seperti itu namanya bunuh diri fatalistik. Nah, saya pikir itu penjelasan dari Emil Durkheim dengan teori-teorinya. Mudah-mudahan bisa memahami. Kita ketemu lagi di serial tokoh sosiologi berikutnya. Terima kasih.